Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sofiana, NPM 2001012002. Di sini saya akan mempresentasikan materi fikih ibadah pertemuan 2 sampai 5. Yang pertama, pertemuan kedua. Menurut bahasa fikih berasal dari kata faqih, yafqahu faqihan, yang berarti mengerti atau paham. Tujuannya mempelajari fikih ialah untuk menerapkan hukum syara pada setiap perkataan dan perbuatan mukallaf. Dan macam-macam ibadah ialah sholat, puasa, zakat, haji, berkata jujur, melaksanakan amanah, berbakti kepada orang tua, bersilaturahmi atau menyambung persaudaraan. Definisi ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Dan menurut cara terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Tujuan fikih ibadah dalam Islam yaitu untuk memperkuat keyakinan dan pengabdian kepada Allah, untuk menguatkan karakter, mendisiplinkan diri dan peranannya sebagai hamba Allah yang ada di bumi. Fikih ibadah merupakan pemahaman mendalam terhadap nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang sah tentang penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah berasal dari kata Arab, ibadah jamaknya lafadz, ibadat yang berarti pengabdian, penghambaan, ketundukan, dan kepatuhan. Laksana ibadah dibimbing oleh dua hal mendasar, yaitu yang pertama, sumber dalil yang sahih agar ibadah hamba tidak keluar dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, penertiban dan pendisiplinan praktek ibadah dengan mengikuti pemahaman para ulama yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Beberapa macam ibadah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dilihat dari segi umum dan khusus, dilihat dari tata cara melaksanakannya, dan ketiga, dilihat dari niat melaksanakannya. Yang dimaksud dari segi umum itu seperti kayak misalnya mengamalkan zakat itu kepada fakir miskin, dan bagi orang yang mengamalkan zakat itu orang yang mampu, bagi yang kelebihan harta misalnya dia menzakati hartanya gitu. Kalau misalnya dilihat dari tata cara melaksanakannya tuh ikhlas lillahi ta'ala, dan niatnya tuh mendekatkan diri kepada Allah juga. Dan yang ketiga tuh dari niat melaksanakannya tuh ikhlas, dan nggak kayak misalnya pengen dipuji sama orang-orang gitu, itu nggak boleh. Itu harus ikhlas dari hati, dari ta'ala pokoknya. Dan terus yang pertemuan ketiga, prinsip-prinsip dalam beribadah. Dalam beribadah kita harus memiliki pedoman sebagai dasar dalam beribadah. Tujuannya adalah agar kita tahu bagaimana tata cara beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan agar ibadah kita diterima Allah SWT. Ibadah yang kita lakukan berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Ibadah yang kita kerjakan didasari dengan keikhlasan lillahi ta'ala. 3. Terpenuhi syarat dan rukunnya untuk ibadah madlo'ah. Ibadah yang kita lakukan berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW itu ya seperti sholat, zakat, puasa, terus amal jariyah, itu seperti tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, ibadah yang kita kerjakan didasari dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Kita seperti kayak melaksanakan sholat itu juga harus ikhlas, terus ya juga niatnya mendekatkan diri kepada Allah, terus mengamalkan zakat, terus puasa itu juga harus ikhlas ya. Terus terpenuhi syarat dan rukunnya untuk ibadah madlu'ah. Terus yang pertemuan keempat, dasar hukum pelaksanaan ibadah. Al-Ghazali meletakkan ilmu di awal pembahasan bukunya dengan landasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu pemimpin bagi amal, dan amal adalah pengikutnya. Jadi kita tuh hidup juga butuh ilmu. Kalau misalnya kita ilmu itu kita tuh wajib menuntut ilmu agar kita tuh tahu bagaimana materi-materi tentang kayak misalnya pelajaran hukum agama, dan amal itu sebagai pengikutnya. Maksudnya tuh kayak amal kita, perbuatan baik kita gitu. Terus kelemahan, ragam ujian yang dijelaskan kitab Minhajul Abidin meliputi rezeki dan hawa nafsu, perasaan was-was dan khawatir, ketentuan Allah dalam takdir, serta musibah dan kesulitan hidup. Untuk menghadapi segala kelemahan tersebut, Al-Ghazali menyarankan agar seorang hamba senantiasa mengingat kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kelima, Tahara jasmani dan rohani. Tahara artinya adalah bersuci. Ada dua macam tahara, yakni jasmani dan rohani.
Taharah jasmani atau batiniah ialah mensucikan jiwa dan dari dampak dosa-dosa dan maksiat. Pelaksanaannya itu dengan bertaubat sungguh-sungguh serta membersihkan hati dari kotoran syirik, iri, dengki, dan perbuatan tercela lainnya. Maksudnya tuh seperti kita tuh bertobat kepada Allah tuh bener-bener dan menjauhkan sifat-sifat kayak syirik, iri, dengki. Itu kita nggak boleh, karena iri itu melibatkan apa ya, seperti apa, perlakuan setan yang terkutuk. Terus kita iri sama teman gitu, misalnya kayak apa ya, misalnya teman punya barang bagus kayak gitu, kita nggak boleh iri. Kalau kita mampu ya kita beli sendiri aja, tapi ya jangan bersifat iri. Dengki itu kita nggak boleh apa ya, misalnya kita diajar oleh guru gitu, terus waktunya pulang gurunya nggak pulang gitu, kita nggak boleh kayak jengkel sama guru, kapan sih pulang, kapan gitu, itu nggak boleh. Itu perbuatan kayak mengikuti perbuatan setan. Terus sedangkan taharah jasmani atau lahiriah ialah membersihkan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Pelaksanaannya antara lain dengan berwudu, tayamum dan lainnya. Misalnya tuh kayak kita habis kayak buang air kecil, buang air besar, itu kita mau melaksanakan sholat, kita harus melaksanakan dengan berwudu. Kalau tayamum itu dia bersifat seperti di mana-mana tuh udah nggak ada air, itu berarti kita diperbolehkan tayamum. Kalau misalnya kita mau tayamum tapi misalnya di daerah kita nggak ada air buat wudu, kalau misalnya di daerah lain apa di mana ada air, ya kita sebisanya kita harus berwudu, karena tayamum itu dikhususkan untuk kayak misalnya di mana-mana udah nggak ada air. Taharah menjadi kunci dalam mendapatkan khususan dalam sholat dan ibadah lainnya, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.